warahmatullahi wabarakatuh. Yang terjemah halaman 76 paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika bi arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-mu'allif rahimahullah wa fit Taurati, dan disebutkan di dalam kitab Taurat, ya bna Adam, yaitu hadis bunyinya, ya bna Adam, ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, la takhaf min sultani ma dama sultani baqiyan. Jangan takut oleh kamu daripada penguasa zalim selama-lama kerajaanku yaitu langka. Wa sultani baqin la yanfadu abadan. Adapun kerajaanku yaitu kekal, tidak punah selama-lamanya. Bi fathil fa'i, dibaca dengan fathah fa, yanfadu, wa bidalil muhmalati, dan dengan dal yang tak bertitik, artinya ayla yafna, tidak binasa kerajaan Allah, wala yanqati, dan tidak habis. Ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, khalaqtuka li ibadati, aku ciptakan akan engkau untuk beribadah kepadaku. Fala tal'ab, maka jangan main-main oleh kamu. Ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, la takhafanna fawatar rizqi ma damat khazaini mamlu'atan wa khazaini la tanfadu abadan. Wahai anak cucu Adam, jangan sekali-kali takut oleh kamu akan kehilangan rezeki selama-lama perbendaharanku itu penuh, dan adapun gudang perbendaharanku itu yaitu tidak pernah binasa, tidak habis selama-lamanya. Ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, khalaqtus samawati wal arda wa lam a'ya bi khalqihinna, telah mencipta oleh aku akan langit dan bumi, wa lam a'ya bi khalqihinna, dan tidak letih oleh aku dengan menciptakan langit dan bumi. Ayyini radifun wahidun asubuhu ilaika fi kulli hinin, apakah meletihkan akan aku oleh sepotong roti yang aku kirimkan akan roti itu kepadamu pada tiap-tiap waktu. Wa qawluhu a'ya mudhari'u ayya, firman Allah a'ya yaitu fi'il mudhari' daripada fi'il madhi ayya bi kasri ainil fi'li, dengan dibaca kasrah ain fi'ilnya, mimbabi ta'ibat, daripada bab ta'ibat, ailam a'jaz, yakni tidak melemahkan, tidak lemah oleh aku. Wa yu'i bidhammi harfil mudhara'ati, dan lafaz yu'i dibaca dhamma huruf mudhara'ahnya, min a'ya ar-rubai, diambil dari kata dasar a'ya ar-rubai, fi'il yang bangsa huruf 4. Segini aja dah. Wallahu a'lam bishawab. Panjang sekali. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sebagai muslim kita wajib tahu tentang rukun iman yang jumlahnya ada 6. Pertama, percaya kepada Allah,
kedua percaya kepada malaikat Allah, ketiga percaya kepada kitab-kitab Allah, keempat percaya kepada rasul-rasul Allah, kelima percaya kepada hari kemudian, dan keenam percaya kepada takdir. Malam hari ini masih kita membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab di muka bumi ini berjumlah 120 kitab. Yang 104 kitab, 104 kitab. Yang 100 berbentuk suhuf, yang 4 Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, malam hari ini kita mengkaji pembahasan kitab-kitab Allah, apa isinya kandungan Taurat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dar, hadisnya ditakhrijkan oleh Imam Al-Muttaqi Al-Hindi di dalam kitabnya Kanzul Umman. Abu Dar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi, kalau kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa itu isinya apa-apa? Saya pengen tahu. Nabi jelaskan. Isinya di Taurat itu, kata Nabi, ada bunyi firman Allah, ya bena Adam la ta'jaz ay la takhaf, ya bena Adam la takhaf min sultanin ma dama sultani baqiyan wa sultani baqin la yanfadu abadan, ya bena Adam khalaqtuka li'ibadati fala tat'ab, ya bena Adam la takhafanna fawatar rizqi ma damat khazaini mamlu'atan wa khazaini la tanfadu abadan, ya bena Adam khalaqtus samawati wal arda wa lam a'ya bi khalqihinna ayu'yini raghifun wahidun asuluhu ilaika fi kulli hin. Malam hari ini kita mengkaji 4 firman Allah yang ada dalam kitab Taurat. Yang pertama, kata Allah, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam. Maknanya kita-kita orang manusia. La takhaf min sultani, Anda enggak perlu takut kepada penguasa yang zalim, penguasa yang korup, penguasa yang tidak membela hak-hak rakyat. Enggak usah takut. Madama sultani baqiyan, selama kerajaanku masih lanjut. Anda enggak usah khawatirin. Bila Anda tinggal di satu negara, Anda anggap pemimpinnya kurang open sama rakyatnya, pemimpinnya kurang peduli sama rakyatnya, pemimpinnya kurang mensejahterakan rakyatnya, Anda nggak usah takut. Jangan takut. Begitu kata Allah di dalam kitab Taurat. Jadi yang perlu ditakuti siapa? Kita ini yang perlu ditakuti apa? Yang perlu ditakut, la yakhafanna al-'abdu illa dzambah. Seorang hamba tidak boleh takut kepada pemimpin zalim. Kenapa? Li'anna nasiyatahu biyadillah, karena nyawanya ada dalam genggaman Allah. Kita jangan takut kepada istri kita yang tidak nurut sama kita,
karena nyawanya ada di genggaman Allah. Jangan takut sama zalimnya orang-orang. Kenapa? Karena nyawanya ada dalam genggaman Allah. Jangan takut kepada bengalnya anak-anak, karena nyawanya ada dalam genggaman Allah. Demikian seterusnya. Lalu apa yang harus ditakuti? La yakhafannal abdu illa dzambah. Seorang hamba yang kudu ditakuti dosa yang diperbuat oleh kita. Penguasa zalim tidak usah takut. Ada Allah dan ada akhirat. Nanti semuanya diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dengan dia zalim, maka bakal dituntut oleh Allah atas kezaliman yang diperbuat. Itu urusan dia. Tapi kita jangan mikirin dia, mikirin diri. Kezaliman kita sama Allah, memilih pemimpin dibayar seperak mau, ini bakal diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Ini yang dipikirin. Dosa kita ngibulin orang, dosa kita menfitnah orang, dosa kita menjelek-jelekan orang, dosa kita bikin hoak. Itu yang harus dipikirin sama kita. Berapa kali kita enggak sholat, berapa kali kita enggak zakat, berapa kali kita enggak puasa Ramadan, kita pernah nyolong enggak, udah dibalikin belum? Itu yang harus dipikirin sama kita. Nggak usah kita mikirin sana, mikirin sini, capek. Bukan pada bagian kita. Kita pikirin dosa kita yang begitu besar di hadapan Allah, yang kita belum taubat. Ada kalanya kita udah taubat belum serius, belum tentu taubat kita diterima karena tidak nasuh. Ini yang harus dipikir. Betapa nanti di akhirat ayam, akal nggak ada, ayam. Ada ayam merah mematok ayam putih, ayam merah matok ayam putih. Tahu matok? Mendel kata orang. Itu ayam putih. 3 kali ayam merah ini. Di akhirat itu ayam putih bakal nuntut sama Allah, ya Rabb, saya pernah dipatok sama ayam merah 3 kali ya Rabb. Saya menuntut keadilan kepadamu, saya enggak terima. Maka Allah tegakkan pengadilan. Keterangannya ada, datanya ada. Maka kata Allah sama ayam putih, Anda balas sekarang di hadapan saya sampai Anda puas. Dibalas sama yang putih di akhirat. Kata yang putih, Tuhan, saya sudah puas, kezaliman dia telah tuntas hari ini. Kata Allah, kunu habaran mansur. Kalau sudah beres, ini ayam dari debu yang berterbangan, enggak masuk neraka karena enggak ada akal. Ayam matok yang enggak ada akal masih diadili ya Allah. Bagaimana kita manusia bakal diadili? Pikirin, jangan mikirin jauh-jauh, diri kita aja. Jangan takut sama kezaliman penguasa, karena itu kita tidak dituntut di akhirat. Pada akhirnya yang kita dituntut dosa dan salah kita di akhirat, dan ini bakal diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ku beri umur kau 60 tahun untuk apa aja? Umur itu bakal dimintai pertanggungjawaban. Takutlah sama dosa, karena dosa itu yang menutup pintu rezeki kita. Innal abda la yuhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibu. Seorang hamba diseretkan rezekinya lantaran dosa yang ia kerjakan. Jangan salahin Allah, salahin diri sendiri. Jangan banyak nyalain penguasa, nuding anu, salah diri sendiri. Begitu.
Mau ngapain? Berbenah. Ilzam baitak, menetap di rumah, batasi pergaulan yang kurang berfaedah. Tak perlulah kita yang bakalnya menjadi pusing dalam hidup kita. Ya, dalam hidup kita yang kita harus pikirin kesalahan kita kepada Allah, kesalahan kita dalam berbangsa bernegara sebagai rakyat. Ini yang dipikirin. La takhaf min sultanin madama sultani baqi. Anda tak perlu takut menghadapi penguasa zalim. Bagaimana yang namanya Fir'aun, zalimnya kayak apa, sampai ngaku jadi Tuhan, hancur di tangan Nabi Musa alaihissalam. Allah kerajaan. Namrud yang merasa gagah, ambruk, mati, hanya kupingnya dimasukin semut. Takut. Jadi tidak perlu kita stres. Jalanin aja hidup kita. Tidak usah. Bila kita ada kesempatan berdoa sama Allah, berikan doa itu untuk penguasa. Ya Allah, jadikan keadilan menjadi sifat bagi pemimpin kami. Allahumma walli lana khiyarana wa la tuwalli alaina syirarana. Tuhan, angkat pemimpin yang baik-baik untuk kami. Jangan kau angkat pemimpin yang jahat, yang zalim, yang buruk untuk mengurusi kami. Kita doa karena tegaknya satu keadilan ada pada pemimpin. Doain. Itu begitu. Allah bilang, tidak usah takut. Pemimpin tadi, tidak usah. Mau sampai kapan manusia berbatas? Enggak dibatasi oleh jabatannya, dibatasi oleh ajalnya. Mati juga ujungnya. Maka yang harus dipikiri diri kita, sebab innamal mar'u haditsun ba'dah fakun haditsan hasanan liman waqa. Sesungguhnya manusia itu membuat cerita buat orang sesudah dia. Jadikan diri kita cerita yang baik bagi generasi selanjutnya. Bagaimana cerita para sahabat, itu cerita yang baik. Kita sekarang ini duduk di masjid dalam rangka membuat cerita. Bumi bakal bersaksi bahwa pernah diduduki oleh si fulan, ngaji dia, yang tikaf dia, sholat dia, dan seterusnya. Carilah saksi-saksi yang bakal memenangkan kita di hadapan Allah ketika kita menghadapi hari peradilan di hadapan Allah. Dan ini yang paling penting. Satu. Kedua, kata Nabi dalam Taurat isinya, ya bena Adam khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab. Wahai manusia, aku cinta engkau dari tidak ada menuju ada, dan engkau menjadi makhluk paling mulianya makhluk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah berikan kita tangan, kaki, mata, akal, dan seterusnya. Maka kita hadir di jagat raya ini untuk apa? Tuhan hadirkan kita di jagat raya ini. Apakah untuk menambah hitamnya bumi karena dosa-dosa orang banyak, lalu kita menambah tambah hitam lagi dengan dosa kita? Atau untuk apa Tuhan hadirkan kita di jagat raya ini?
Allah bilang, ya bani Adam khalaqtuka li'ibadati. Wahai manusia, aku cipta engkau untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Kita ini untuk mengabdi Allah. Kita ini hamba. Biar gampang jadi karyawan Tuhan. Karyawan. Falatal'am. Maka kalau faham, jangan banyak main-main di dunia ini. Karyawan ini ada 3, saudara. Karyawan ada 3. Pertama, ada karyawan pengennya gaji naik, tapi kerja ogah-ogahan. Gaji naik, pengennya nambah gaji lagi, nambah gaji lagi, tapi kerja nggak mau. Kerja nggak mau. Karyawan model begini, kalau kita bosnya, kita demen nggak? Jadi kita apain ini karyawan begini? Diapain? Pecat. Kenapa pecat? Kerjanya enggak, pengennya gaji tinggi. Ini kategorinya karyawan begini, karyawan baik apa tidak baik? Tidak baik. Kita sebagai bos karyawan model begini, kita demen apa gedek? Gedek. Kenapa kita gedek? Kerjanya malas, pengennya gaji gede. Ada seorang hamba pengennya rezeki banyak, tapi ibadah malas. Baca sholawat enggak mau, sholat 5 waktu enggak mau, malam juga orang pada tahajud dia mengorok, kadang melek juga kalau ada bola MU Liga Inggris itu melek juga. Hari Minggu yang mana dari Senin sampai Kamis habis buat kerja, mestinya dipakai buat ngaji, kayak kagak buat mancing. Lalu pengen rezekinya banyak. Ini namanya hamba apa ini? Hamba apa namanya? Hamba malas. Kira-kira Tuhan model begitu tuh, hamba model begitu tuh demen apa gedek? Gedek. Kenapa gedek? Ibadahnya malas, mintanya rezeki mulu. Ada nggak yang model kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Ini enggak benar ya, enggak benar yang kayak begitu. Ada karyawan yang sangat semangat kerja, sebab bila semangat untuk mengejar target bonus, ini udah dijanjikan bonusnya sekian kalau capai target, dia semangat kerjanya demi bonus. Begitu. Ini karyawan pebisnis, di mana ada benefit dia semangat. Yang kayak begini. Ini hamba ada lagi. Kata ulama, siapa yang baca sholawat 100 habis sholat, rezekinya banyak, kerjain. Siapa yang baca ini begini, kerjain. Ini otak pebisnis. Gitu. Bisnis nyarinya keuntungan. Kalau dirasa nggak untung, kurang. Padahal baca Quran ganjarannya sekian. Ada duitnya nggak ada. Kurang mau baca Quran. Ada nggak duitnya? Dia kurang mau, dia kurang paham. Tapi karyawan yang paling bagus, yang menjadikan perusahaan bak rumah dia yang kedua, nyaman, betah. Disebutnya dalam dunia bisnis engagement, bagaimana kita enjoy dalam sebuah perusahaan, asik kita kerja karena hobi, ada bonus atau tidak, karena kita pertanggungjawabannya bukan nama bos
tapi sama Big Boss pencipta jagat raya. Begitulah kita ngadep sama Allah, enggak karena pengen surga, enggak karena takut neraka, tapi karena Allah demen sama ketaatan. Dan kita dicipta untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah cipta kita untuk ibadah. Dalam Taurat, ya ibna Adam khalaqtuka li'ibadati, ku cipta kau untuk ibadah, untuk ibadah. Fala tal'ab, jangan banyak main-main hidup. Kalau main-main mulu mau gimana? Anda ku beri akal, sapi pagi kerja ke kantor namanya sawah, siang istirahat makan di warung padang rumput, habis itu kerja lagi sampai sore pulang ke komplek Barata namanya kandang, tidak mengenal zuhur, asar, maghrib, isya, perputarannya kerja, makan, tidur, kerja, makan, tidur, nggak tahu zuhur, nggak tahu asar, maghrib, isya, subuh, tak tahu ya. Bila kita yang dikasih akal, siklus hidupnya, pagi kerja, siang makan, kerja lagi, jam 5 pulang, tidur, besok begitu, maka kelebihan akal ini tidak berguna, diberikan oleh Tuhan. Pangkat kita kayak sapi, layak Idul Adha besok dipotong untuk dikorban. Sapi lagi juga badannya gemuk ya, begitu. Maka saudara, Allah bilang, ya benar, khalaqtuka li'ibadati, ku ciptakan untuk mengabdi kepadamu. Mana ada kerja di kantor, ada yang namanya karyawan, otaknya gaji mulu, gaji, nggak usah pikirin gaji mah. Kerja aja, ntar juga udah sebulan gaji tuh, jangan dipikirin. Tanggal 4 aja dipikirin, masih lama di tanggal 1, baru ke tanggal 4 udah ngomong tanggal 1 aja, yang entar lah. Anda mau kerja aja, ntar juga ketemu tanggal 1 digaji. Anda pokoknya mengabdi sama Allah, rezeki ntar juga dikasih. Jangan takut, yang penting fala tal'ab, jangan banyak bersendagurau, jangan banyak main-main, bukan waktunya main-main mulu. Begitu, main-main mulu, mau ngapain? Kalaulah anak muda diajak ngaji nggak mau, masih mending tolong ngaji yuk, kata dia, ntar aja kok kalau udah tua. Bagusnya di mana? Dia niat mulia. Kalau udah tua mau ngaji, bagus nggak? Bagus. Meski tindakan dia tidak tepat dengan tidak ngaji, tapi masih bagus dibanding orang yang udah umur 60 tahun. Kok ngaji yuk, entar aja kalau apa? Kalau muda enggak mungkin, kalau enggak ada kalau. Opsi cuma 2, 01 apa 02, pilihnya terserah. Milih ngaji apa di ngajiin, terserah. Itu doang pilihannya, ngaji atau di ngajiin. Milih mana? Di ngajiin. Innalillahi wa inna ilaihi. Nggak ada pilihan. Perjalanan udah panjang, banyak waktu yang terbuang sia-sia. Duit aja yang dibuang buat sewa hotel, sewa villa, buat jalan-jalan ke
laut ke pantai ke gunung, kalau ditotal semuanya banyak begitu, banyak begitu, berapa aja dikerjakan. Tapi ada kotak amal Jumat lewat, pura-pura merem, udah lewat melek lagi. Ada yang model kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Ya benar ada. Khalaqtuka li ibadati, kucipta kau untuk mengabdi kepadaku. Kau itu hamba, jangan takut. Enggak makan, urusan saya gajimu, urusan Anda kerja di perusahaan saya, kata bos. Kata Allah, Anda ibadah, jangan ngoyo, jangan. Ibadah harus maksimal. Bila banyak orang bahagia menyebut-nyebut artis yang lagi ngetren, maka bagi kita harus menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak baca sholawat sebagai bentuk mengabdi kepada Allah. Sallu alaihi, Anda banyak-banyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Allah yang nyuruh kita baca sholawat. Pengen apa? Pengen mematuhi perintah Allah. Kasih duit, urusan Allah. Kasih maju dagang, urusan Allah. Kasih sukses bisnis, urusan Allah. Yang penting saya beribadah, menjalankan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi. Perintah Allah. Begitu sudah. Ketiga, kata Allah, ya bani Adam, la takhafanna fawatar rizqi ma damat khazaini mamlu'atan wa khazaini la tanfadu abadan. Wahai anak cucu Adam, Anda jangan takut kagak kebagian rezeki, jangan. Anda jangan takut enggak keduman rezeki, jangan. Jangan Anda takut kagak makan, jangan. Anda jangan takut kagak minum, jangan. Selama gudang perbendaharaanku masih penuh, Allah bilang dalam hadis yang lain, Imam Muslim meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Dzar juga begitu hadisnya. Andai semua hamba dari dulu sampai terkemudian, jin dan manusia, meminta kepada Allah, lalu Allah turuti apa yang dia minta, semuanya tidak berkurang gudang perbendaharaan Allah, melainkan andai mau disebut kurang, seperti kurangnya air laut yang ditimbain pakai jarum jahit satu kali, pakai jarum jahit satu kali. Ini laut, jarum jahit bolong nggak? Bolong. Kita ambil sekali, sisanya seberapa? Sisanya seberapa? Deh, kagak berkurang. Orang sisanya selaut-selaut juga. Jangan takut, kagak bisa rezeki, jangan. Corona nih, habis nih, mati gua. Mana PKM lagi? Ini sapi kudu dikasih masker. Ya Allah, sapi kudu pakai masker. Begitu. Nggak usah takut. La takhafanna fawatar rizq. Anda jangan takut enggak kebagian rezeki, jangan. Orang kafir nyembah Allah juga kagak. Allah bagi, apartemen punya, hotel punya,
cottage punya, mobil punya, kafir, enggak nyembah Allah. Allah bagi, Anda jangan takut. Kucing makanannya ikan di air, kucing sampai ini malam mama air takut, rezekinya di air, kantor nggak punya, toko orang punya, kontrakan orang ada, ijazah nggak punya, hidup sampai di malam banyak kucing, padahal rezekinya dalam air, ngambil nggak bisa, renang nggak bisa. Kenapa? Dia yakin Anda tidak. Ini bermasalah pada jiwa Anda. La takhafanna famata rizqi mata adkhoza ini mamluah. Wis, jangan takut, enggak makan, jangan. Coba lihat corona 2 tahun lebih ya. Coba kita renung ini malam, masih hidup nggak? Kan yang ini mati kayaknya. Kita doain aja. Hidup nggak ini? Hidup nggak? Alhamdulillah. Masih hidup. Sehat nggak? Alhamdulillah. Nikmat dari Allah. Masih makan? Masih. Berapa kali? 3 kali. Udah termasuk bakso gitu, soto Betawi Parung Jaya belum, siomay belum, mie ayam batagor. Itu bukan orang susah, mau ngapain? Nanti stres hidup. Nikmat yang banyak Tuhan beri nggak kelihatan, yang dilihat hanya corona. Anda karena jiwanya ketakutan, nggak kebagian rezeki. Lihat tetangga Anda, anaknya banyak, SD nggak lulus, anak banyak, kayak biji tasbih 33. Hidup dia, kantor nggak punya. Anda kan kuliah, Anda kan ada tempat gawe, handphone ada. Dulu engkau Anda nggak ada handphone, bisa ngegedein. Karena mereka yakin, nggak takut. Tertanam ayat Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Segala makhluk yang melata di muka bumi, lari aja gak bisa, Allah kasih rezeki. Apalagi kayak Anda yang bisa lari. Sadari Anda itu hamba, ada Tuhan, Anda makhluk, ada Khaliq. Bayangin waktu dulu di perut ibu, mau makan dari mana? Pintu tertutup, perut rapat, nggak ada buat makan. Ada bolongan di bawah, satu-satunya itu juga buat babanya. Begitu. Makan kita dari mana waktu di perut ibu? Allah. Masa di alam dunia, dari alam rahim, Allah tidak pikirin kita? Jangan. Orang tidak bakalan mati sebelum rezekinya habis. Masih banyak, tenang aja, masih banyak rezeki. Jangan takut. Masalahnya pupuk nih, biar pupuk juga nggak apa-apa, banyak rezeki hidup. Gitu. Kotoran, pupuknya kotoran. Kalau udah jadi duit nggak kotor, jangan takut. La takhafanna famata rizq. Anda jangan takut nggak makan. Pengen dunia, caranya kalau pengen dunia, dekati yang dunia dicipta
Karena dia yang dinyatakan laulak lama khalaqtul aflak. Kalau nggak ada engkau wahai Nabi Muhammad, saya nggak cinta yang lain. Langit, bumi nggak ada. Karena engkau. Dunia ini kau ciptakan engkau. Kalau kita pengen dunia, dekati Nabi Muhammad. Caranya banyak-banyak baca sholawat. Yang pendek saja, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Yang pendek baca, daripada Anda menggerutu kongres mulu, kongres kongko orang beres. Duduk di sejadah, doa. Anda jangan mau ngapain? Seakan-akan dengan pensiun dunia kiamat. Engkau kata kita nggak dapat pensiun, tenang. Ini baru mau doang belum pensiun, stres. Bingung kita ngadepinnya. Itu begitu. Oleh karena itu, saudara, la takhafanna fawatar rizqi. Anda jangan khawatir nggak makan, jangan pikirkan sebagai orang tua seperti apa yang ditangisi Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Ma ta'buduna min ba'di, anakku, kalau abah udah mati, engkau ini bakal ngaji apa enggak? Bakal sholat apa enggak? Bakal baca Quran apa enggak? Engkau ini bagaimana nanti ibadah? Itu yang dipikirin. Makan, kucing kasih makan. Maka peduli pada agama, peduli sama makan. Usah takut. Allah tegaskan lagi yang keempat, ya bena Adam khalaqtus samawati wal arda wa lam a'ya bi khalqihin ayumyini raghifun wahid asuquhu ilaika fi kulli hin. Wahai manusia, kucipta langit gede kayak begitu tanpa tiang. Bagaimana buatnya nggak tiang? Lantai duanya atap wajah harus pakai tiang. Bumi, bagaimana ini bumi gede kayak begini? Aku enggak puyeng nyiptain langit nggak pakai tiang segede gitu, enggak puyeng. Aku nyipta bumi segede ini, enggak puyeng. Timbang ngasih sesuatu, lalu aku jadi puyeng untuk ngasih makan Anda. Iloka, masa iya timbang ngasih sesuatu, saya tidak bisa ngasih makan Anda. Langit yang gede kayak begitu aja saya bisa. Jangan takut nggak makan. Ibadah mau ngapain? Anda jalan-jalan ke Kuala Lumpur, Singapura, Bangkok, Thailand, Kamboja, Perancis, ke Eropa, masa nggak nyampe-nyampe ke Rasulullah? Masa nggak nyampe-nyampe ke Baitullah? Mau ngapain duit Anda? Buat apaan Anda ngumpulin duit? Nggak pengen terima kasih kepada Nabi yang Anda dapat nikmat gara-gara dia. Kenapa Anda tidak pengen ziarah ke Rasulullah? Ke Bali berkali-kali, ke Puncak, ke Anyar, Parangtritis, kemana aja, Guci. Tapi kenapa Pak Rasulullah tidak nyampe? Ada apa dengan jiwa Anda? Yang puyeng itu bukan aku, Anda bikin puyeng sendiri. Tidak sadar untuk apa Anda aku hadirkan di jagat raya ini. Untuk apa?
Apa hidup untuk makan? Atau makan untuk hidup? Untuk apa aku hadirkan kau di jalan raya ini? Anda renung. Ku cinta langit, gede kayak begitu. Anda makhluk kecil. Langit aku bisa, timbang ngasih makan Amanda doang bisa. Enggak bakalan aku jadi letih. Aku memberikan Anda makan. Cuman masalahnya Anda seringkali pakai baju punya orang lain. Itu yang bikin puyeng Anda. Enggak pas. Pakailah baju punya sendiri, biar pas. Jangan pakai baju orang lain. Tetangga kita direktur, kita kondektur, emang ujungnya sama, tuh depannya beda, ya kita pakailah ala kondektur. Di sana ada kenikmatan. Kita jadi bini, jangan melihat bini laki tetangga, dia mah lakinya direktur, laki kita kondektur, ya kita bergaul bersama kondektur. Pasti kita bakal berkata, masih lebih baikan gue dibanding dia. Seringkali kita lihat orang rumahnya gede, pengen gue kayak dia. Ya Allah, dia lagi puyeng. Begitu. Anak bengal ke narkoba, istri sudah diatur, bos di kantor ngomel-ngomel, lagi puyeng. Ya Allah, gue pengen kayak dia. Diijabah. Sama kita kayak dia, apanya? Puyengnya. Puyeng akhirnya. Salah kita, pengen kayak dia. Kan kita belum ngobrol. Maka kita jadi hamba. Tenangkan jiwa kita. Arif nafsaka anit tadbir. Tenangkan jiwa Anda daripada banyak mengatur bagaimana besok, bagaimana besok, bagaimana nanti. Tak, Anda kerjakan yang hari ini kuperintahkan. Kerjain. Atau perjalananmu sudah panjang di bumi ini, bentar lagi mau nyampe. Wal asri, umurmu udah asar bentar lagi maghrib. Kalau maghrib mendem tuh matahari, umurmu dasar, bentar lagi maghrib umurmu mendem di mana tanah kusir. Pikirin, untuk apa kita hidup? Untuk apa? Kalau kita nggak mau ibadah, mau ngapain? Ibadah kita, ibadah. Dekati Allah. Minta sama Allah. Bila ada kesempatan waktu kita berdua-duaan dengan Allah, ngomong, ya Allah, buka mata batin saya biar mengerti untuk apa Engkau hadirkan saya di jagat raya ini. Apakah untuk melakukan maksiat demi maksiat, atau untuk apa? Bila seorang soleh kalau mau tidur selalu minta sama Allah, Allahumma rudda ruhi liuksiras salata ala habibika Muhammad. Tuhan, saya pengen istirahat malam ini, letih ngantuk, saya pengen merem. Ya Rabb, izinkan mata saya melek lagi. Saya pengen banyak-banyak baca sholawat untuk kekasihmu Nabi Muhammad. Kalau saya timbang bakal banyak maksiat, mendingan ya Rabb merem gak melek lagi, gak apa-apa. Kalau timbang hidup saya dosa demi dosa yang saya kerjakan, tapi kalau saya hidup lagi, saya pengen untuk menambah pundi-pundi kebaikan, banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Banyak hamba-hamba Allah yang soleh, kalau doa
Pengen apa dia hidup? Pengen mengabdi kepada Allah dengan menyebut nama kekasihnya, sampai dia minta Allah meratib lisani bisolati ala habibika Muhammad. Ya Allah, basahin lidah saya untuk terus bersalawat kepada Nabi Muhammad. Begitulah hamba-hamba Allah yang saleh. Dan ini saudara, kandungan Taurat. Kita harus pelan-pelan diulang-ulang dibaca, kita fahami, kita serapi, kita renungi, kita hayati, agar pesan-pesan ilahi yang ada dalam Taurat masuk ke dalam relung kalbu kita. Kita sadar ketika Allah bilang sama kita, ya benar Adam, wahai Udin, wahai Mamat, wahai Ahmad, wahai Zaid, kita diajak bicara oleh Allah. Langit gede begitu saya nggak pusing, kau jangan pusing. Ibadah yang benar, belajar yang benar biar ibadahmu benar kepadaku. Jangan banyak pusing, jalani. Semuanya berhak untuk bahagia, karena sumber kebahagiaan adanya pada Allah. Dekati Allah, dekati Allah, dekati Allah. Bila rambut kita gondrong, jangan sekali-kali musuhan nama tukang cukur. Makin musuhan nama tukang cukur, makin acak-acakan dan gondrong. Bila saat ini saudara, hidup kita banyak problem, terlilit hutang, bisnis menurun, atau segala yang lain daripada itu, jangan jauh-jauh dengan Allah. Makin kita jauh dengan Allah, problem makin menumpuk dalam hidup kita. Wasjud waqtarib, bersembah sujudlah, mendekatlah kepada Allah. Di sana ada kebahagiaan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi washabbihi alhamdulillahirabbil alamin. Yang ditanya mungkin. Baik, ada yang bertanya, dipersilakan di para jemaah, silakan.